Yang pertama ada pengertian masalah. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan di antara kenyataan dan sesuatu yang diharapkan dengan baik. Pengertian masalah menurut Sugiono, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian adalah suatu hal atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan suatu masalah dalam penelitian, sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. Yang kedua, ada sumber penelitian masalah. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari: pertama, ada observasi. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan otoritas atau tradisi. Yang kedua, ada dedukasi atau teori. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk menjelaskan penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga, ada masalah sosial. Masalah sosial yang berada di sekitar kita juga dapat menjadi sumber penelitian. Misalnya, adanya perkelahian antar sekolah menimbulkan dampak bagi warga sekolah dan warga sekitar. Yang ketiga, ada jenis-jenis masalah penelitian. Masalah penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis menurut Sugiono. Antara lain, yang pertama, permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih, yaitu variabel yang berdiri sendiri. Contoh permasalahan deskriptif yaitu seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari di sekolah Indonesia. Yang kedua, ada permasalahan komparatif. Permasalahan ini membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan prestasi antara murid sekolah A dan sekolah B? Variabel penelitian adalah prestasi belajar pada 2 sampel, yaitu sekolah A dan sekolah B. Yang ketiga, ada permasalahan asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contohnya, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara? Selanjutnya ada kriteria menentukan masalah. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah itu mengajukan pernyataan. Contohnya seperti, apakah A terkait dengan B? Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian empiris. Yang terakhir, ada cara menentukan masalah. Mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, esensial. Masalah yang akan diidentifikasikan menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua, urgent. Masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Yang ketiga, masalah mempunyai manfaat bila dipecahkan.